Gadis Georgia menjalani setengah kehidupan manusia. Diganggu untuk pertama kalinya di pesawat terbang. Ada pria yang sepertinya mendorong kursinya. Dia telah hidup untuk melihat ekspresi di wajah orang lain selama 40 tahun. Jika dulu, dia akan membiarkannya saja. Tapi sekarang dia tidak akan tahan lagi. Untuk mendapatkan uang. Kursi maskapai kalian terlalu dekat. Dia berbicara apa di hati banyak penumpang di sana. Kepala pramugari benar-benar memandang rendah orang yang tidak punya uang dan terlalu banyak bicara. Langsung saja katakan padanya. Kalau dia mau, dia bisa duduk di kelas bisnis. Berapa harganya? Benar saja, dia duduk di kelas bisnis. Bahkan sikap pramugari telah berubah. Banyak makanan dan minuman yang enak. Untuk pertama kalinya, gadis Georgia menikmati kesenangan seperti itu. Kalau gitu, dia telah melakukan hal yang benar. Setelah mendarat, dia bahkan menyewa helikopter. Terbang langsung ke hotel bintang 5 yang jaraknya puluhan kilometer. Georgia sangat bersemangat sehingga dia ingin menangis. Dia sendiri hidup dengan rendah hati sepanjang hidupnya. Pertama kali hidup mewah seperti itu. Di bawah, orang-orang membicarakan siapa orang di helikopter itu. Terakhir kali orang di helikopter datang ke sini adalah seorang pangeran. Karena pesawat mendarat lebih awal. Jadi kamar yang dipesan Georgia belum dibersihkan. Sekarang hanya ada satu ruang presiden yang tersisa. Hampir $4.000 semalam. Resepsionis yang mencurigakan itu bertanya pada Georgia. Apakah kamu melihat aku berkedip? Pelayan membawanya ke kamar. Dia belajar dari penampilan orang kaya. Untuk pertama kalinya, dia memberi tip kepada pelayan. Tapi kemurahan hati ini menyebabkan pelayan panik. Dia tidak tahu dari mana wanita ini berasal. Cuman menerima hanya satu lembar. Georgia berdiri di depan jendela melihat pemandangan di luar. Tidak bisa tahan rasanya dan mulai merasa menyesal. Kehidupan seperti apa yang aku jalani sebelumnya? Georgia seperti warga biasa seperti kita. Sebagai orang yang digaji, dia adalah pekerja tetap. Setiap hari selalu harus menghitung bolak-balik. Beli apa saja, dia juga menggunakan kode diskon. Selesai hidangan lezat yang dia suka. Tapi dia tidak berani makan karena takut kegemukan. Tak disangka hemat seumur hidupnya. Kemudian tragedi terjadi dengan dia. Suatu hari, orang yang dia cintai diam-diam mengundangnya untuk makan. Belum selesai berbicara. Georgia sangat bersemangat sehingga dia menjatuhkan sendoknya ke lantai. Dia mengambil peralatan makan dan berdiri. Kepalanya membentur lemari dapur dan pingsan. Jika kita tidak memeriksa kesehatan, kita tidak akan sakit. Tanpa diduga, kecelakaan ini mengubah sisa hidupnya. Apa, aku memiliki 21 hari lagi untuk hidup? Apa yang kamu bicarakan? Paling lama 28 hari, maafkan aku. Karena untuk menghindari kesalahan diagnosis. Dokter memeriksanya lagi. Tapi hasilnya tetap sama. Operasi ini menghabiskan biaya jutaan dolar. Dia benar-benar tidak bisa tahan. Dia membaca keinginannya. Dia merasa semuanya berantakan. Dia menunda segalanya. Makanan enak yang ingin dia makan tetapi belum makan. Tempat yang ingin dia tuju belum tiba. Apa yang ingin dia lakukan belum bisa dilakukan. Dia selalu berpikir bahwa masih ada banyak waktu. Dalam sekejap mata, dia mendapati dirinya sekarat. Orang yang dia cintai, sayang Sean. Dia belum menyatakan perasaannya padanya. Tidak ada kesempatan lagi. Rupanya dia selalu mendengarkan pesan kosmik. Tapi mengapa nasib buruk menimpanya sekarang? Menangis semua air mata. Georgia bijaksana, jadi perlakukan diri dia dengan baik. Terakhir kali pemimpin meneriakinya seperti tamparan. Dia tahan semua karena gajinya kecil. Hari ini dia masuk ke kantornya. Lepaskan sepatu hak tinggi. Melempar telepon pemimpin. Ponsel ini $3.000. Tak peduli, aku memberhentikan pekerjaan. Dia pergi untuk menarik tabungannya. Aku akan mengkonsumsi semuanya.
Apakah Anda tahu bagaimana orang memiliki uang perawatan kulit? Soket listrik. Cabut bulu. Masih harus mengeluarkan uang untuk menanggung menginjak-injak cabang pohon. Isi tubuhnya dengan lumpur. Dibungkus seperti kue. Maaf tapi aku harus ke kamar kecil. Bagaimanapun, ini yang terakhir kalinya. Lalu berdandan. Makan dan minum sepuasnya. Memasuki restoran, dia dikelilingi oleh bangsawan dan kekayaan. Semua orang makan makanan rendah kalori, tidak ada susu sapi. Lebih sedikit minyak, lebih sedikit garam. Dia memesan semua hidangan spesial lagi seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Ketika koki mendengarnya, dia langsung berpikir bahwa ini adalah gourmet asli. Jadi dia tidak hanya memasak makanan untuknya secara pribadi. Dia bahkan secara pribadi keluar untuk menyambutnya. Ini membuat para raksasa yang di seluruh ruang VIP tercengang. Bahkan koki yang mereka antri tidak bisa undang. Tertawa tanpa henti dengan gadis gendut itu. Orang-orang bahkan lebih skeptis tentang siapa Georgia pada akhirnya. Setelah makan malam, bahkan anggota Kongres tidak bisa tahan penasaran dan ingin berbicara dengan Georgia. Secara kebetulan adegan ini dilihat oleh si kaya yang lain. Dia lebih lanjut menegaskan bahwa wanita ini tidak biasa. Ini membuat Kragen yang sedang tak suka Georgia merasa lebih gak sukanya. Georgia bermain ski untuk pertama kalinya dan langsung menuruni bukit. Bahkan pelatih tidak bisa mengikuti. Dia melolong penuh semangat melalui kerumunan dan ke dalam hutan. Akhirnya mendarat di meja perjamuan sebuah toko kecil di kaki gunung. Dan membuat Kragen mengikutinya juga jatuh sampai kehilangan muka. Saat melakukan bungee jumping, Georgia melompat tanpa ragu. Kragen membandingkan keberaniannya, tetapi tidak berani lompat. Pelayan berkata, saat datang untuk membersihkan kamar para raksasa. Menemukan dia sangat takut sehingga dia mengencingi celananya. Saat di spa, Georgia mendengar pelanggan berteriak pada tukang pijat. Dia berdiri dan pergi ke sana. Caramu berbicara dengan gadis ini barusan membuatku sangat tidak nyaman. Bahunya sakit karena dia berhubungan seks dengan orang yang sudah menikah. Dan gadis ini membantumu. Georgia masa kini mengatakan apapun yang ingin dia katakan. Lakukan apapun yang ingin dia lakukan. Karena dia akan mati. Dia tidak peduli lagi. Mendekati kematian membuatnya lebih berani. Dia bukan lagi penjual pengecut seperti dulu. Dia berani menantang. Berani berbicara apa yang di dalam hati orang. Berani menghargai. Berani berbagi. Dia hidup kaya dalam sukacita. Semua hal yang dia inginkan. Semuanya terjadi dalam hidupnya seperti keajaiban. Wajah Georgia penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Hanya saja terkadang masih menunjukkan ilusi yang samar. Dia harap hidupnya tidak begitu singkat. Georgia dikelilingi oleh orang-orang. Kragen yang agresif bahkan lebih benci baginya. Dia diam-diam menyuap manajer. Suruh dia untuk mencari tahu segala sesuatu tentang Georgia. Manajer menyelinap ke kamar Georgia. Benar-benar menemukan kartu mantan karyawan Georgia. Untuk mengejutkan adalah, seorang wanita kaya dikagumi oleh orang lain. Hanya penjual biasa saja. Tetapi pada saat yang sama dia menemukan surat wasiat Georgia. Saat kamu membaca surat ini adalah uang yang dibutuhkan untuk pemakaman aku. Aku ingin dikremasi. Saat ini manajer tiba-tiba tercengang. Dia mengatakan yang sebenarnya kepada Georgia ketika dia kembali. Keinginan untuk dimaafkan. Dia berjanji untuk merahasiakannya. Malam itu, Kragen mengetahui identitas Georgia melalui sumber lain. Di pesta malam itu, dia mengungkapkan identitasnya. Dia pikir reaksi semua orang akan sama dengannya. Akan memandang rendah Georgia yang hanya seorang salesman. Akan berpikir bahwa perilakunya sebelumnya hanya untuk menyenangkan orang. Tapi yang mengejutkannya adalah, Georgia tidak takut mengakui identitasnya. Dia bilang, dia hanya ingin hari-hari terakhir hidupnya tidak ada penyesalan. Aku sudah membuang terlalu banyak waktu. Tidak berani mengatakan apa yang ingin aku katakan. Mungkin karena takut. Aku di masa lalu selalu hidup dengan kepala tertunduk. Lalu suatu hari aku mengangkat kepalaku ke langit. Dan pikir,
Mengapa aku sampai pada langkah ini? Selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru. Semua orang pergi karena tindakan keterlaluan Kragen. Kragen tertekan dan malu, minum sendirian untuk menghilangkan kesedihannya di keramaian. Minum banyak dan kemudian memanjat tebing untuk bunuh diri. Kragen selalu ingin menang. Bahkan jika dia mati, dia ingin mati dulu. Dia telah menjadi pemenang sepanjang hidupnya. Pertama kali kalah seperti ini. Georgia datang ke samping untuk mencerahkan Kragen. Seseorang yang memiliki uang dan waktu seperti kamu. Masih ada waktu untuk berubah. Tapi dia khawatir setiap hari. Hanya sebelum dia mati, dia baru mengetahuinya. Dia bahkan belum menikah. Restoran milik dia belum dibuka. Dibandingkan dengan kamu, aku jauh lebih bahagia. Apa yang harus kamu khawatirkan? Lebih baik hidup bebas. Di bawah penghiburan Georgia. Kragen akhirnya jelas. Georgia dulu tidak pernah berhenti berlari. Sampai saat terakhir, dia memiliki keberanian untuk menebus penyesalannya. Satu-satunya penyesalan saat ini adalah tidak bisa mengaku pada orang yang dia cintai. Pada saat ini Sean muncul di depan Georgia. Georgia tercengang. Tanya Sean mengapa dia ada di sini. Sean membalas. Aku ingin memberitahumu bahwa aku menyukaimu. Georgia, aku ingin berkencan denganmu. Bahkan jika itu hanya 5 menit. Atau 50 tahun. Georgia lebih sedih daripada bahagia. Mengapa Tuhan mengolok-olok orang seperti itu? Pada saat yang tepat ini, manajer membawa surat kurir dari dokter. Diagnosanya salah. Itu karena kesalahan mesin. Itu saja, Tuhan sering mengolok-olok manusia. Dia dibangkitkan lagi. Hal yang menarik adalah, kepengecutan sering membuat orang mau cari kematian. Dan kematian sering memberi kita keberanian besar. Keajaiban hidup tersembunyi dalam gairah hidup Anda. Jalani hidup Anda sepenuhnya. Tidak ada yang tak mungkin. Georgia kemudian menikah. Buka restoran dia sendiri. Berapa kali kita tersiksa oleh rasa takut kehilangan. Perlahan kehilangan dirinya sendiri. Dari sekarang, jangan takut. Berani berjuang untuk apa yang ingin kamu lakukan. Padahal, ada banyak kesalahan mendasar dalam hidup yang tidak layak disimpan di hati kita. Belajarlah untuk hidup sendiri, Anda akan merasa sangat lega. Bunga akan mekar lagi. Musim semi akan kembali. Jangan biarkan dirinya tertinggal dengan penyesalan.